Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmin Rizal, nomor induk mahasiswa 1051704110, UIN STS Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan Bapak Z Haryanto, SHMH. Saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu, jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya keuangan negara. Jawaban soal nomor 1 yaitu menurut pasal 1 ayat 22 Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Terus yaitu 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Yang pertama yaitu korupsi, yang dimana korupsi ini dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya itu narkoba, merusak generasi muda bangsa. Terus impor dan perdagangan barang ilegal. Terus penyeludupan hewan dan tumbuhan langka. Terus pencurian sumber daya alam laut oleh negara lain. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu saya disuruh nonton konten video dari Kompas TV, yaitu mengenai dana siluman. Setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link tersebut, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola keuangan negara yang saudara ketahui. Jadi mengenai dana siluman DKI Jakarta, berbicara mengenai dana siluman, ada beberapa penjelasan mengenai pengertian kata-kata yang diungkapkan oleh Ahok tersebut. Menurut mantan staf khusus Presiden SBY, Andi Arief, dana siluman adalah dana yang tidak melalui pembahasan antara legislatif dan eksekutif, atau lanjutnya dapat disebut sebagai duplikasi anggaran. Apa yang dimaksud dengan duplikasi anggaran adalah ditemuinya mata anggaran ganda. Andi menjelaskan dana siluman bisa saja terjadi, namun hal itu tidak lazim karena anggaran dan mata anggaran terikat dalam undang-undang maupun perda. Untuk provinsi, Gubernur Jakarta pada saat itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dia berulang kali mengatakan bahwa kasus seperti ini bukan hanya tahun ini, melainkan sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini, sehingga dana siluman APBD DKI tahun 2012 hingga 2015 telah dilaporkan Ahok ke KPK. Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP DKI Jakarta sedang melakukan audit investigasi terhadap pengadaan UPS pada tahun anggaran 2004. Terus sebelumnya Gubernur DKI Jakarta atau Ahok menduga penyusupan anggaran siluman terkait UPS terjadi setelah sidang paripurna persetujuan APBD DKI 2015 sebesar 73,08 triliun pada 27 Januari lalu. DPRD diduga Ahok memotong
memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov sebesar 10-15% untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman pada APBD dari draft DPRD DKI disebut mencapai 12,1 triliun. Terus Ahok lantas menunjukkan pengadaan serupa yang diduga sengaja disusupkan pada tahun 2014 dengan kisaran harga per perangkat mencapai 5,8. Jadi mengenai dana siluman, perlu dilakukannya audit secara menyeluruh pada akun kas keluar, yaitu dalam kaitannya penggunaan dana APBD. Apabila ditemukannya kejanggalan pada proyek yang tidak sesuai yang tertera di APBN atau bahkan proyek tersebut ganda, maka auditorlah perlu memerlukan audit menyeluruh terhadap proyek yang tidak sesuai agar keuangan negara tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu terkait pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji bagi kita semua di Indonesia dalam perspektif pengelolaan keuangan. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun untuk membantu tugas kepala pemerintahan, maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, yaitu menteri atau pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran atau penggunaan barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, dan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintah daerah. Terus mengenai COVID-19, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Di sini jadi saya selaku kepala pemerintahan yang tertinggi yaitu Presiden, saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo, yaitu bantuan pandemi COVID-19, yaitu bantuan langsung tunai atau BLT, karena bantuan tersebut langsung ke masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat terbantulah perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan ya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.